Shalom, selamat pagi. Terpuji-pujilah Tuhan Allah yang maha baik, yang terus menjaga, memelihara, dan menuntun kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan sajalah pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Kita terus berdoa dan berharap agar seluruh umat-umat Tuhan dimanapun kita berada yang mendengarkan pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini tetap sehat, kuat, dan terus diberkati Tuhan dalam setiap rencana pelayanan kehidupan hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, pagi ini ya Tuhan kami siap merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhanlah yang akan memampukan kami mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Kebangkitan Istimewa bagi Orang yang Jahat. Ayat intinya diambil dari Wahyu 1 ayat yang ke-7. Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Keterangannya, juga mereka yang telah menikam dia. Wahyu 1 ayat 7. Mereka yang menghina dan mengolok-olok Kristus, yang sedang menderita mendekati kematian, dan orang-orang yang menjadi penentang-penentang getol terhadap kebenarannya dan umatnya dibangkitkan untuk memandang dia dalam kemuliaannya dan melihat tempat yang terhormat bagi mereka yang setia dan menurut. Ketika mengadilinya, Kayafas mengangkat tangannya ke langit, menegur Yesus dengan sumpah yang hikmat. Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Setiap telinga dipalingkan untuk mendengar, dan setiap mata diarahkan kepada wajahnya ketika ia menjawab, engkau telah mengatakannya. Tampaknya sinar surgawi menyelubungi wajahnya yang pucat ketika ia berkata lagi, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Untuk seketika keilahian Kristus bersinar melalui tubuh kemanusiaannya. Imam besar gemetar di depan mata juru selamat yang menembus itu. Untuk sesaat lamanya ia merasa sedang berdiri di depan hakim yang kekal, yang matanya melihat segala perkara, sedang membawa jiwanya, membuka rahasia-rahasia yang mungkin tersimpan dengan orang mati. Pemandangan itu lenyap dari penglihatan imam itu. Dengan mengoyak jubahnya ia menuntut supaya si tertuduh dihukum karena menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi, katanya. Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Dan mereka semua menuduhnya. Begitulah para pemimpin Yahudi menentukan pilihan. Keputusan mereka tersurat dalam buku yang dilihat Yohanes, dipegang oleh Dia yang duduk di atas tahta. Buku yang tidak dapat dibuka manusia. Dalam rangka pembalasan, maka keputusan ini akan muncul di hadapan mereka pada hari ketika buku itu dibuka oleh singa dari suku Yehuda. Pada waktu Kristus datang kedua kali, mereka akan melihatnya bukan sebagai narapidana yang dikelilingi rakyat jelata. Mereka akan melihatnya selaku Raja Surga. Mata para imam dan penghulu dengan jelas akan mengingat pemandangan itu di ruangan pengadilan. Setiap peristiwa akan muncul di depan mereka, seakan-akan tertulis dalam surat-surat yang menyala. Kebangkitan istimewa bagi orang yang jahat. Kabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, menegur kita kembali bahwa bukan saja bagi orang benar yang mendapatkan kesempatan untuk mengalami kebangkitan yang istimewa, tetapi bagi orang yang sangat jahat, mereka yang telah menikam dia, mereka yang menghina, mengolok-ngolok
bahkan menentang juru selamat kita Yesus Kristus ketika diadili di dunia ini. Imam besar Kayafas dan orang-orang yang berada di pengadilan itu akan dibangkitkan secara istimewa untuk melihat bagaimana kemuliaannya dan melihat tempat yang terhormat bagi mereka yang setia dan menurut. Keadilan dan kasih Tuhan akan tetap berlaku. Untuk itu, jaminan bagi kita, bagi seluruh umat-umat Tuhan dimanapun kita berada, walau apapun yang setan dan agen-agennya coba lakukan bagi umat-umat Tuhan, bahkan bagi Tuhan kita Yesus Kristus, akan datang saatnya masa pembalasan itu, yang bukan manusia yang akan membalasnya, tetapi Tuhan sendirilah yang melakukan pembalasan itu. Biarlah kita terus datang ke dalam kendali kuasa Tuhan, mengizinkan Tuhanlah yang mengendalikan kehidupan kita, sehingga segala sesuatunya bisa terjadi menurut apa yang Dia pandang baik. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih banyak akan janji, keadilan, dan kasih-Mu yang akan terus berlaku bagi seluruh alam semesta. Terima kasih atas jaminan kuasa Tuhan yang akan memberikan keadilan bagi umat-umat Tuhan yang diperlakukan oleh setan dan agen-agennya dengan segala ketidakadilan. Kami datang kepadamu ya Tuhan, menyerahkan kendali kehidupan kami ke dalam tangan kendali kuasa-Mu. Biarlah kuasa Tuhanlah yang akan bekerja dan berkarya, menunjukkan kuasa-Mu dalam pembalasan bagi umat-umat yang menolak Engkau. Kami rindu ya Tuhan, apabila waktu itu tiba, kami semua yang mendengarkan pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berada dalam barisan umat Tuhan yang siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Ya Bapa, dalam setiap perjuangan iman yang Kau izinkan kami alami, duka cita, sakit, penyakit, atau pergumulan apapun yang sedang kami alami saat ini, biarlah kuasa Tuhanlah yang terus menjadi solusi bagi setiap pergumulan kehidupan kami, dan dengan pertolongan Tuhan sajalah kami dapat dimampukan untuk dengan setia menggunakan setiap talenta, berkat, atau apapun yang Kau titipkan bagi kami untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu dan menuntun jiwa-jiwa untuk dipersiapkan menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih banyak ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.